Baik, selamat malam Prita dan Amir dari Teater Kristal Surabaya. Ini tadi malam ke-6 Festival Seni Balai Pemuda 2023. Teater Kristal Surabaya menampilkan karya Wawiwo, karya Mas Amir Syarif, dan bersama kami juga Mbak Prita, ini Ketua Teater Kristal periode tahun ini ya berarti ya. Oke. Sebelum langsung ke Wawiwo, sedikit tanya ini tentang Teater Kristal. Teater Kristal ini sebenarnya teater kampus atau teater umum ini? Oke, untuk pertanyaan pertama, Teater Kristal ini adalah teater kampus ya yang dinaungi oleh UKM UPN Veteran Jawa Timur di Surabaya gitu Mas. Oke, jadi ini unit kegiatan mahasiswa ya, Teater Kristal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur gitu ya. Betul. Oke. Tapi untuk di festival ini kita memperkenalkannya sebagai Teater Kristal Surabaya begitu. Kenapa ini? Karena nggak main di kampus atau? Aduh. Karena memang ini kan dari awal kan kita tidak mendapatkan bantuan dari lembaga juga. Jadi kita memang nggak dibantu. Iya. Belum. Oke. Gitu, jadi kita berdiri sendiri aja. Ini saya harap terutama Pak Rektor ini UPNV Jatim ini mendengarkan ini ya gitu ya. Jadi label di Festival Seni Balai Pemuda ini salah satu bentuk protes seorang anak yang kehilangan induknya ini ya. Berangkat jauh-jauh nggak disangoni Pak Rektor, piye toh Pak Rektor. Oke. Tapi istilahnya Teater Kristal Surabaya ini biar lebih meluas begitu ya, gitu ya. Bahwa memang di Teater Kristal ada yang masih mahasiswa juga yang sudah lulus masih berkecimpung di situ. Iya masih Mas, jadi masih banyak alumni yang alhamdulillah masih ngebantu kita untuk mempersiapkan semuanya, entah itu latihan, pementasan, artistik dan lain-lain gitu sih Mas. Oke, mungkin kalau bisa saya tangkap di sini yang mahasiswa UKM yang campur baur beserta dengan yang sudah lulus ya Teater Kristal Surabaya begitu ya. Iya. Oke. Kemudian ini teater eksperimental kan gitu yang diminta oleh panitia begitu dan Teater Kristal menyanggupinya gitu. Memang selama ini Teater Kristal mengarah ke teater eksperimental lagi begitu karena yang saya tahu dulu juga sempat gitu, atau saat ini tuh macam-macam saja gitu prosesnya, ada eksperimental, yang jakan realis atau bagaimana? Oke, kalau untuk itu sebenarnya kita macam-macam sih Mas. Jadi nggak berfokus kepada eksperimental aja gitu. Karena dari yang kemarin-kemarin kan juga ada yang realis, terus ada juga yang surrealis gitu kan. Sekarang kita mencoba untuk mengeksplor yang lain lah ibaratnya gitu. Oke, waktu pandemi Teater Kristal masih bergeliat atau lockdown juga gitu kampus gitu? Ya kalau masalah di COVID itu udah sempet pernah kayak lockdown dan itu kita mungkin berkarya sedikit di Instagramnya. Oh gitu. Ya, jadi pakai Zoom Meet ataupun itu, jadi kita mengeluarkan kayak puisi ataupun beberapa baca naskah ataupun gitu. Oh tapi nggak ada pertunjukan teater gitu, nggak ada itu? Tidak ada. Oke, berarti sejak pasca pandemi ini sudah karya yang keberapa gitu? Yang sudah istilahnya karya pentas teater dan dipentaskan di luar ini yang pertama kalinya atau sebelumnya sudah pernah gitu setelah pandemi gitu? Oke, kalau untuk itu setahu saya sih ya Mas, kemarin kan ada Disnatalis juga kan tahun ini. Nah, itu kan ada 2 pementasan juga gitu. Terus juga sekarang baru mungkin di kepengurusan baru ini pertama kali sih Mas gitu. Oke, untuk yang sebelumnya itu juga eksperimental seperti ini genrenya atau apa itu? Kalau yang saya tahu itu hampir belum pernah di eksperimental Mas. Oh gitu. Ya. Jadi yang sebelumnya itu ya pakai realis, pakai teatrikal, monolog ataupun yang lain sebagainya. Jadi ini baru pertama kali eksperimen dan eksperimental juga arena juga di panggung arena. Oh ini berarti pementasan teater arena pertama kalinya? Iya. Bagi Teater Kristal? Nah, kalau mungkin dari sebelum-sebelumnya diinget-inget
kurang tahu ya Mas ya. Tapi kalau di zamanku dulu itu belum ada yang sampai di arena gitu. Oke, berarti ini sangat pengalaman yang mengesankan ya, tentu saja ya. Iya, saya bisa di sini ada sebuah. Dan tadi penonton Festival Seni Balai Pemuda malam ini cukup banyak gitu, ramai sekali walaupun ini hari efektif ya, nggak weekend. Banyak followernya atau bagaimana tadi yang nonton itu? Ya, buat untuk pengumpulan masa itu kurang tahu saya, Bu. Mas. Jadi ketika ada udah poster udah jadi dan pemberitahuan tentang 11 Oktober ada poster kayak mungkin di depan sana ada poster dari teater dari sini. Itu mungkin saya kurang tahu ya kayak gimana penyebar luasannya. Tapi ada beberapa masa juga yang mungkin dari Teater Kristal. Oh, berarti banyak ya anggotanya ini. Ya, kurang lebih. Waduh. Iya, tadi kami bersyukur sekali ya. Tadi banyak yang datang karena di hari efektif itu ya panitia agak deg-degan juga gitu. Apakah banyak yang nonton atau biasa-biasa saja gitu, tapi tadi ya cukup memuaskan gitu untuk kapasitas penonton. Ya. Kemudian ke depan akan ada apa lagi Teater Kristal atau Wawiwu ini lanjut lagi mau keliling atau bagaimana atau ada program kemudian gitu dari Teater Kristal, program karya ya maksudnya ya, produksi pementasan mungkin gitu atau bagaimana? Oke, kalau dari Teater Kristal sendiri sebenarnya nanti kita akan ada ini sih Mas, bakal ada pertunjukan lagi pentas studi sih kita pengennya, entah itu nanti di bulan entah itu bulan nanti di bulan November atau enggak di bulan Desember, itu masih dibicarakan soalnya gitu. Pentas studi berarti yang tampil kawan-kawan baru atau bagaimana itu konsepannya? Nanti yang akan kepala produksinya itu nanti akan dipegang oleh angkatan 22, tapi yang main dan segala macam di baik kru atau yang aktornya itu nanti akan dimainkan oleh angkatan 23. Oh begitu, jadi ada pola angkatan-angkatan begitu ya di Teater Kristal. Oke. Kemudian langsung saja sekarang soal Wawiwu gitu ya. Tadi ya cukup menarik pementasannya dan sebagai orang awam itu ngeh-ngehnya ya ada Wawiwu di terakhir tadi gitu ya. Terus kemudian ada ya itu ya, menangkap Wawiwu kur tadi itu ya di belakang. Nah itu baru tertangkap gitu. Oh ini judulnya Wawiwu. Tapi balik lagi apa ya berarti ya Wawiwu ya. Tadi nonton terus di akhir-akhirnya ada kur Wawiwu. Oke, Wawiwu itu apa tapi ya gitu. Gimana mungkin Mas Amir ini sekaligus sutradara dan penulis naskah istilahnya ya. Karya naskah dan penyutradaraan Mas Amir Syarif. Oke silakan Mas. Terima kasih. Untuk naskah Wawiwu itu berangkat ya dari saya bereksperimen tentang teater eksperimen itu apa. Seperti itu. Jadi kayak referensi teater eksperimen itu seperti apa. Mungkin kayak mungkin Mas Luki tahu ada teater Sae ataupun sebagainya. Oke. Itu teater garasi itu mungkin ada sedikit referensi. Oh gimana sih cara memunculkan teater eksperimen itu kayak gimana? Jadi saya mungkin berangkat dari referensi kecil seperti itu. Terinspirasi. Mungkin nonton di YouTube ya. Iya. Karena teater Sae itu teater tahun 70 sekian, 80 terus dia di era 90 memang pergerakannya sangat luar biasa gitu. Teater Sae gitu. Ada almarhum Zainal Abidin Domba yang saya tahu, kemudian ada Budi S. Otong, Bung Afrizal Malna penulis naskahnya. Apa yang nonton mereka kemudian terinspirasi untuk bikin atau memang ada keresahan tersendiri gitu. Tapi sebelumnya mengenal eksperimental dari nonton-nonton itu atau memang sudah familiar juga gitu eksperimental itu? Istilah teater eksperimental itu. Kalau mungkin dari saya juga jujur eksperimental itu saya baru tahu mungkin ketika kita di requestkan untuk eksperimental itu apa sih kayak gitu.
Mungkin agak deket. Jadi kayak saya mungkin pertama kali tahu eksperimental itu juga mungkin di pertama kali saya membuat konsep ini kayak gitu. Oh, ini jadi perkenalan pertama Mas Amir ya sama genre eksperimental. Iya. Jadi kayak eksperimental itu apa sih kayak gitu. Setelah itu baru nyoba cari-cari, oh ketemu saya, ketemu garasi gitu. Oh gitu. Kemudian apa itu? Ada keresahan apa gitu Mas Amir? Akhirnya muncul Wawiwo. Biasanya gitu ya? Iya. Muncul dari keresahan atau bagaimana ya? Nah itu kalau dari saya sendiri sih, saya itu mungkin agak bingung saya setiap kali ketemu sama seseorang ataupun di dalam sebuah kerumunan, sebuah masyarakat, kenapa sih saya terkadang itu bingung, saya melihat orang seperti terkadang itu di satu kumpulan itu ada yang tertawa bersama-sama ataupun menangis bersama-sama ataupun marah bersama-sama, sehingga karakter Wawibo itu dan kayak ya tiba-tiba muncul gitu. Ketika sedih mereka bilang, "Wih, seperti itu ya," kayak gitu. Dan ketika tertawa, wah, kayak gitu. Oh, itu berarti lebih ke apa ya istilahnya kayak ungkapan ya, bahasa ungkapan ya. Wah, Wibo itu gitu. Tiba-tiba terbesit gitu. Mungkin pakai apa ya? Pakai ini seperti apa ya? Ya jadinya di Wawibo itu. Oh, begitu. Tapi sebelumnya pernah terlibat di proses-proses kayak realis, surrealis seperti itu. Sempat juga ya, Mas. Sempat. Berarti apa ini kira-kira kayak pergerakan eksperimental itu karena nggak puas gitu ya dengan di proses realis, atau malah waduh nggak bisa ngejar saya ke realis itu, langsung berbelok ke ya ini kok eksperimen kok pas sama saya, itu bagaimana itu? Mungkin itu dulu sekali berangkat dari awal kali pernah tahu pementasan itu di SMA ya Mas ya. Oh masih SMA Ya. waktu itu. Masih SMA itu ada yang namanya teatrikal. Teatrikal itu apa sih? Ya setahu saya mungkin di sudut pandang saya, teatrikal adalah sebuah bentuk monolog tapi dikerjakan oleh banyak orang. Jadi nggak satu orang. Mungkin berangkat dari situ. Terus kalau realis pun juga saya masih belum kuat di realis. Kayak masih sering kali tergoyang-goyang kayak gitu. Lihat realis, wah kok gini sih realis itu, kok nggak ser gitu sama hati gitu. Sama di hati gitu nggak ser kayak gitu. Jadi, oh justru dari keresahan seperti itu ya? Iya, mungkin bisa disebut keresahan. Ya karena sudah sehari-hari adalah kehidupan realis gitu ya. Pengen nggak realis, gimana ini saya kalau di luaran ya jadi orang gila, jangan-jangan akhirnya di panggung aja kayak gitu kira-kira. Ya mungkin bisa jadi seperti itu. Iya. Oh gitu ya. Oke, Mas Amir. Kemudian terus karya Wawibo tadi ada ya di berbagai macam karakter atau sosok, dan yang menarik tadi bagi saya sih, yang menarik tadi ada yang 3 sosok tadi itu yang ketika muncul terus ada iringan musiknya apa itu aktor-aktornya memang dia khusus gitu ya, kepada lebih ke tubuhannya begitu, atau bagaimana itu Mas mengolah tubuh mereka gitu ya? Karena ada yang muncul ya masih seperti realis begitu ya, tapi ada yang muncul tidak realis sama sekali dan itu lebih ke mengolah tubuh gitu ya. Itu bagaimana proses di sebaliknya itu dalam hal pengolahan tubuh dan sebagainya? Itu mungkin aku bisa bilang kebetulan ataupun mereka yang ingin menyampaikan itu seperti itu. Jadi ketika latihan eksperimental di awal-awal itu nggak langsung bermain ke bentuk, jadi mereka harus bermain kayak olah rasa, bermain gerak tubuh yang diimajinasikan oleh pikiran, keresahan-keresahan apa yang harus dikeluarkan.
Lah, kenapa 3 orang tersebut kok biasanya selalu bersama nih? Dan itu kayak seringkali direalis, terjebak dalam realis kayak gitu. Kenapa sih kok nggak dikeluarkan aja secara langsung, secara gamblang apa isi hatinya kayak gitu. Jadi ketiga orang itu ya udah saya istilahnya saya ikat pakai selendang merah itu jadi satu dan muncullah mereka bertiga itu seperti orang-orang yang membutuhkan satu sama lain ketika bersama dan ketika hilang seperti terkadang seperti udah kayak bisa dibilang semburat kayak gitu. Oke. Tapi kira-kira begini deh. Dalam proses Wawiwu ini dapat manfaat apa sih Mas gitu? Atau apa yang terasa apa gitu kemudian yang sangat mempengaruhi kehidupan mungkin gitu. Kalau mungkin dari dulu nggak terlalu ngopi, sekarang ngopinya tambah kenceng, rokoknya tambah kenceng atau bagaimana begitu? Ya kalau masalah ngopi sama rokok itu pasti kenceng banget. Enggak, kalau di masalah kehidupan itu kan banyak sekali pikiran-pikiran yang ya mungkin bisa disebut keresahan, sebuah keresahan ya Mas ya. Kembali ke tadi kayak sebuah pertunjukan ataupun sebuah latihan-latihan yang seperti itu gimana sih caranya seseorang untuk menampilkan rasa mereka di depan gitu. Jadi di kehidupan sehari-hari pun terkadang kan ada beberapa rasa kayak aku lo pengen gini, aku lo pengen gitu, aku pengen gini, aku pengen gitu, nggak keturutan seperti itu. Oh gitu. Jadi kayak mereka harus mungkin dari saya sendiri juga kayak ya udah tinggal melakukannya kok kok dipilih-pilih sih. Jadi kayak output saya di sini mungkin oh ya udah berarti saya harus berani untuk melakukan. Gitu. Berarti salah satu manfaatnya sekarang teman-teman itu lebih berani begitu. Iya. Dulunya rata-rata bagaimana itu maksudnya? Anak-anak yang nggak percaya diri, minderan atau gimana itu? Iya, saya sangat setuju dengan itu. Oh begitu. Oke. Ada rencana apa ini untuk Wawiwu? Maksudnya mau terus bergerak lagi? Mungkin pentas sudah ada yang direncanakan begitu maksudnya? Mau pentas kemana gitu atau belum? Bagaimana? Kalau rencana sih masih belum sih. Tapi ya itu lagi. Kalau misalkan ada tawaran dan lain sebagainya untuk Wawiwu tampil dan agak merubah bentuk ataupun sebagainya, mungkin kalau dari aktornya juga siap juga, kalau mau digas, monggo. Berarti tapi belum ada rencana mau kemana-kemana lagi? Masih belum. Belum ada. Tadi pemainnya ada 9 orang itu Mas ya? Iya, itu sangat mungkin untuk bertambah atau berkurang. Oh jadi berkurang kira-kira? Ya itu kemungkinan. Jadi seperti itu. Ya dari keinginan aktornya sendiri sih. Kalau mereka udah puas di sini dan mereka untuk memutuskan pergi dari pementasan Wawiwu, dari saya sendiri silakan. Kalau, begitu. Ya, tapi kalau pun ada yang masuk dan berlatih dengan Wawiwu itu, ya monggo silakan masuk. Nanti menemukan suatu bentuk-bentuk yang baru itu menurutku lumayan mengasihkan dan enggak lumayan lagi sih, sangat mengasihkan itu. Oh ternyata seperti itu, seperti ini. Oke, baik. Memang cukup mengesankan untuk pementasan Teater Kristal pada malam hari ini. Penonton banyak. Itu yang setidaknya salah satu hal yang harus disyukuri ya, gitu ya. Festival Seni Balik Muda 2023 besok hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 masih ada pertunjukan sastra, jadi sastra pertunjukan, tidak hanya satu penyair begitu. Ada beberapa komunitas, Teater Gapus, Unipa, kemudian komunitas Rabu Sore, Malam Puisi Sidoarjo dan Puinsa akan tampil besok. Mungkin close statement Mas dari pementasan Wawiwu itu gitu, apa yang ingin Anda sampaikan gitu, mungkin kesan atau apa saja.
Untuk pementasan Wawiwo ya terima kasih untuk Balai Pemuda dan lainnya karena sudah diundang kemari, dan ini adalah sebuah pertunjukan teater kristal yang disutradarai oleh saya, dan mungkin saya mohon maaf sepenuhnya untuk pementasan jika kurang memuaskan tentang bentuk-bentuk yang agak susah disampaikan dan bentuk-bentuk yang cukup memusingkan untuk dipahami. Jadi ya ini adalah sebuah pementasan yang menurut saya udah luar biasa. Oke. Anda merasa bersalah gitu ya sampai minta maaf? Ya mungkin ada pemikiran seperti itulah. Kenapa itu? Ya soalnya ada nggak pernah diuji coba gitu, terus ternyata kok malah menghasilkan human error gini ya habis nonton atau yang proses seperti Oke. Yang jelas sukses buat Teater Kristal. Semoga semakin padat dalam berkarya dan melahirkan karya-karya yang baru terus, baru dan baru lagi gitu, sehingga yang nonton selalu fresh kalau Teater Kristal main gitu. Amin. Oke, saya kira gitu dulu podcast dari kami Festival Seni Balai Pemuda 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.